Halo, jumpa lagi dengan Mimin di Rantai Film. Pada kesempatan ini, kita akan membahas film sequel kedua dari film Tetsuo, yaitu yang berjudul Tetsuo Body Hammer. Film ini dirilis pada tahun 1992 dengan cita rasa kengerian yang sama seperti film pertamanya. Film ini menyajikan visual dan audio yang mampu membuat penontonnya memalingkan mata dan menutup telinganya. Perbedaan di film ini adalah tidak terlalu menonjolkan sisi keerotisan tokoh utamanya dan jalan cerita yang lebih variatif ketimbang film Tetsuo yang pertama. Penasaran dengan kisahnya? Let's go, kita masuk ke Rantai Film. Di suatu pagi, terlihat seorang pria yang terbangun dari tidurnya. Pria itu bernama Tomo. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Kana juga ikut terbangun. Tomo tampak terlihat sedih kala itu. Kana yang melihatnya menanyakan apa yang terjadi. Namun Tomo tak menjawab dan hanya menaruh kepalanya ke atas pangkuan Kana istrinya. Kemudian ketika sarapan pagi, Tomo bercerita kepada Kana bahwa ia sering bermimpi. Di mimpinya ia sering menjadi anak kecil, namun sebenarnya ia tidak pernah mengingat masa kecilnya. Ketika Tomo berumur 8 tahun, ia diadopsi oleh suami istri yang tidak mempunyai anak. Ia sama sekali tidak mengingat apapun masa kecilnya yang terjadi sebelum umur 8 tahun. Bahkan ia tak mengingat wajah dan nama kedua orang tua kandungnya. Pada suatu hari, ia mengajak istri dan anaknya berjalan-jalan ke sebuah mall. Pada saat di eskalator, pandangan Tomo terpaku ke sebuah pasangan yang berjalan bersama dengan kedua anak-anaknya. Ketika di ujung eskalator, mereka bersinggungan dengan dua orang pria yang memiliki badan tinggi dan besar. Di dalam film, kedua pria ini tak disebutkan namanya. Jadi mari kita sebut si pria yang pelontos dengan nama Kaimoto dan pria yang satu lagi dengan panggilan Takashi. Mereka lalu melanjutkan jalan. Namun kedua pria tadi mengikuti. Ketika mereka memasuki sebuah toko, tiba-tiba Kaimoto muncul dan merebut anaknya. Sedangkan si Takeshi menembakkan pistol ke tubuhnya, yang sepertinya adalah sebuah alat injeksi. Namun tidak diketahui apa yang diinjeksikan ke tubuhnya si Tomo. Tomo dan Kana pun lalu mengejar. Mereka berlari, mengejar menaiki tangga, menuruni tangga, menyusuri lorong kereta, berlari di peron stasiun kereta, hingga sampai di bagian puncak atap sebuah gedung. Di sana ia melihat sepasang sepatu anaknya. Ketika ia memegang sepatu itu, ternyata tiba-tiba saja tubuhnya diangkat dan coba dijatuhkan dari atap gedung itu. Saat itu ternyata anaknya masihlah hidup. Lalu si kedua pria tadi meninggalkannya. Sesaat kemudian tangannya terlepas dari pegangan. Beruntung Kana muncul dan berhasil menangkap tangannya. Lalu tiba-tiba saja di hadapan mereka muncullah anak mereka. Entah karena alasan apa si Kaimoto dan Takashi melepaskannya. Beberapa hari kemudian telepon berdering. Setelah diangkat, Tomo mengenali suara dari si penelpon. Ia lalu meminta istrinya untuk mengecek anak mereka. Si penelpon kemudian berkata telah menculik kembali anak mereka. Kana pun kembali dan berkata bahwa ia tak menemukan anak mereka. Tomo lalu berlari keluar dan benar saja terlihat si Kaimoto yang memegang anaknya. Tomo pun mengejarnya. Ketika sampai di atap, Tomo coba menghajar si Kaimoto. Tapi justru terbalik, si Tomo habis dihajar oleh si Kaimoto. Si Kaimoto lalu mengangkat tubuh si Tomo dan melemparnya. Si Tomo terlihat hampir jatuh dari ketinggian, namun beruntung ia sempat berpegangan dan selamat. Setelah itu, ia melihat Kaimoto yang berdiri. Kaimoto kemudian berucap bahwa ia telah menjatuhkan anaknya dari gedung itu. Tomo pun kemudian marah.
emosinya memuncak seraya berkata kepada Kaimoto, "Aku akan membunuhmu." 落としちゃったよ。Seketika tangannya pun berubah menjadi senjata. Di dalam pergulatan emosi yang terjadi di dalam tubuhnya membuatnya sedikit tak terkendali. Kaimoto lalu mengangkat anaknya dan hal yang di luar dugaan terjadi. Senjata tangannya meletus dan akhirnya mengenai tubuh anaknya hingga hanya menyisakan pergelangan tangannya saja. Kana yang menyaksikan itu berteriak histeris. Lalu di malam harinya, si Kaimoto dan Takashi menculik si Tomo dari rumahnya dan kemudian dibawa ke markas mereka. Kemudian diperlihatkanlah para pria pelontos yang sedang berlatih mengangkat beban. Tampak kemudian Kaimoto dan Takashi yang menemui seorang pria tua yang merupakan seorang ilmuwan. Tak lama kemudian, si Tomo dipasangi dengan sebuah perangkat alat di kepala dan matanya. Kemudian, si ilmuwan memerintahkan untuk memulai eksperimen. Eksperimen dimulai dengan memanipulasi alam pikiran si Tomo. Di alam bawah sadarnya, Tomo dibuat berpikir sedang melihat anaknya. Ketika ia berusaha mendekati anaknya, langkah kakinya terasa berat. Gambaran alam sadarnya lalu berpindah. Ia kembali mencoba menghampiri anaknya. Namun hal yang sama terjadi, langkah kakinya terasa berat seperti menempel besi yang berat di kakinya. Lalu masih di alam bawah sadarnya, kemudian ia sampai di atap dan kembali melihat sosok si Kaimoto. Dan tiba-tiba hal itu memicu sesuatu yang ada di dalam dirinya. Setelah eksperimen itu, si ilmuwan mengangkat senjata injeksi yang ada di depannya, sembari berujar, "Ini adalah hasil kejeniusan otakku dan sel dari dirinya." Nah, pada bagian cerita ini akhirnya diketahui bahwa si Tomo adalah objek eksperimen dari sekte skinhead yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Yatsu. Jadi pada awal cerita, saat Kaimoto menculik anaknya, dirinya sempat ditembakkan sesuatu menggunakan senjata injeksi oleh si Takashi, yang ternyata itu adalah serum hasil penelitian si ilmuwan yang mampu mentransformasi tubuh manusia menjadi senjata. Setelah meyakini penelitiannya berhasil, si ilmuwan menyuruh si Kaimoto untuk menyuntikkan cairan oksida ke tubuhnya si Tomo, agar tubuhnya si Tomo menjadi karatan dan kemudian ia tewas. Si ilmuwan lalu bertanya kepada si Yatsu, siapa anak buahnya yang akan diuji coba dengan serumnya. Seraya berkata, dengan memiliki ini kita akan menjadi kaya. Yatsu lalu berujar bahwa ia tak menginginkan menjadi kaya. Yang ia inginkan hanyalah kehancuran. Yatsu kemudian menjulurkan tangannya seperti mengajak untuk bersalaman, sembari mengucapkan terima kasih atas kesetiaan si ilmuwan yang telah bersamanya selama ini. Dan kemudian si ilmuwan tersenyum dan lalu beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Tomo tersadar dan kemudian membunuh si Kaimoto dengan senjata yang keluar dari tubuhnya.
Tomo yang dirundung kebingungan kemudian kabur. Di saat yang sama, Takashi merasa kesal atas kematian Shikaimoto. Lalu ia pun menyuntik serum tadi dengan alat injeksi ke tubuhnya. Dan seketika membuatnya mampu merubah tangannya menjadi senjata. Takashi mengejar si Tomo dan coba membunuhnya. Namun ternyata usahanya sia-sia. Tampaknya si Tomo kini bukanlah tandingannya dan ia pun mampu dikalahkan oleh si Tomo. Pada tayangan berikutnya, Yatsu menyuntikkan serum ke anak buahnya. Pada beberapa hari kemudian, ternyata serum tadi justru merubah tubuh anak buahnya menjadi berkarat. Dan akhirnya diketahui bahwa serum hasil penelitian si ilmuwan yang merupakan hasil kombinasi dari sel darah si Tomo ternyata tidak sempurna. Kemudian di sisi lain tampak Kana yang memeriksa saku dari baju si Tomo yang sebelumnya bolong terkena tembakan alat injeksi saat anaknya diculik. Di saku baju itu, ia menemukan sebuah electronic organizer, yaitu sebuah diary elektronik yang mirip seperti PDA. Nah, di situ ia menemukan fakta bahwa tembakan alat injeksi itu tidaklah menembus masuk ke tubuhnya si Tomo karena terhalang oleh electronic organizer yang saat itu ada di saku bajunya si Tomo. Dari sanalah akhirnya Kana menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki oleh si Tomo bukanlah murni disebabkan oleh tembakan injeksi serum, melainkan kemampuan itu sudah bersemayam dan muncul atas kehendak pikirannya sendiri. Dan tembakan injeksi serum itu hanyalah sebuah pemicu kemarahan yang membangunkan kemampuannya yang telah lama terpendam. Kemudian di suatu pagi ketika masih dirundung kesedihan akan kematian anaknya, Kana diculik oleh Yatsu. Tomo yang melihat kemudian mengejar dengan menggunakan sepeda. Dengan naluri kemarahannya, ia pun berubah. Berbagai moncong senjata muncul di dadanya. Dengan segala kemampuannya, ia berusaha membebaskan Kana istrinya. Namun rupanya di hari itu keberuntungan tak memihaknya. Di malam harinya, di suatu kesempatan, Yatsu bercerita kepada Kana bahwa Tomo sewaktu kecil adalah anak yang aneh, sering dibully namun tak pernah melawan. Hingga suatu hari, permen gulalinya direbut, dan Tomo pun memukul anak-anak itu, dan menyebabkan sebagian dari anak-anak yang merebut permen gulalinya pun tewas. Yatsu meyakinkan kepada Kana bahwa suaminya adalah seorang iblis. Pada bagian cerita ini, sepertinya si Yatsu cukup tahu akan masa kecilnya si Tomo. Namun belum diketahui dari mana dan bagaimana ia bisa mengetahui hal itu. Di tengah ceritanya, tiba-tiba Yatsu teralihkan akan suara keras yang ia yakini adalah pertanda kehadiran si Tomo di tempat itu. Dan benar saja, Tomo datang. Saat itu kedatangannya telah ditunggu oleh salah satu anak buahnya si Yatsu. Saat itu Tomo diancam apabila ia membunuh dirinya maka istrinya akan mati. Ketika itu ia juga diminta untuk menyuntikkan cairan oksida ke tubuhnya apabila menginginkan istrinya Kana selamat. Namun sepertinya Tomo tak begitu peduli akan ancaman tadi. Ia pun membunuh pria pelontos itu. Setelah melihat hal itu, melalui pengeras suara Yatsu lalu memanggil si Tomo. Saat itu ia berujar bahwa kau akan kehilangan orang yang kau cintai. Dan lalu senjata yang diarahkan si Yatsu ke si Kana pun meletus. Sontak, Tomo yang mengira Yatsu telah membunuh Kana istrinya,
membuat amarahnya lalu memuncak. Seketika ia bertransformasi menjadi manusia besi yang berbentuk mirip dengan kepala martil. Di tayangan kemudian memperlihatkan Kana yang terbangun. Ternyata ia masihlah hidup. Tembakan shiatsu sebelumnya rupanya tidak benar-benar diarahkan kepada dirinya, hanya mengenai tembok yang ada di sisi sebelah kepalanya. Kemudian, melalui monitor televisi, ia mengamati pertarungan yang terjadi antara Yatsu dan Tomo. Di dalam pertarungan, Yatsu menyergap Tomo dari belakang. Tomo lalu menginjeksi Yatsu dengan sel tubuhnya, yang dimana sel tubuhnya dapat membuat karat tubuh korbannya. Saat itu ia berujar kepada Yatsu, "Berkarat dan matilah." Lalu, dengan kemampuannya yang tersisa, Yatsu memanipulasi benda-benda logam di sekitar Tomo, termasuk dirinya, agar tertarik masuk ke dalam lubang pres yang sepertinya adalah tempat yang biasanya digunakan untuk penghancuran atau mempres badan kendaraan mobil. Sejenak kemudian, dengan karat yang menggerogoti tubuhnya, secara perlahan-lahan membuat tubuhnya mulai rontok. Tomo lalu mengambil kesempatan. Ia melompat keluar. Dan dengan kemampuannya, ia berhasil membalikkan keadaan. Yatsu pun dibuat tertarik ke dalam lubang tadi, dan kemudian tubuhnya dibuat gepeng oleh alat pres tadi, dengan setengah kepalanya yang kemudian terpisah dari tubuhnya. Di saat Tomo mendekati kepalanya Shiatsu, tiba-tiba saja keluar benda yang menyerupai selang logam yang kemudian menempel di kepalanya si Tomo. Nah, saat itu diperlihatkanlah sebuah memori kilas balik dari masa kecilnya si Tomo, yang ternyata adalah merupakan saudara kandungnya Shiatsu, yaitu kakak dari Shiatsu. Di dalam tayangan diperlihatkan awal mula mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh mereka menjadi senjata adalah merupakan hasil perbuatan dari ayah mereka. Namun tidak terlalu jelas apakah dibuat melalui metode penelitian ilmiah atau dibuat dengan melalui cara mantra dan sihir. Di dalam kilas balik itu juga diperlihatkan saat-saat di mana mereka melihat ibu mereka yang ditembak oleh ayahnya, yaitu ketika di dalam sebuah ritual fantasi seksual aneh yang melibatkan penggunaan pistol dalam ritual tersebut. Namun juga tidak jelas apakah tembakan itu menewaskan ibunya atau tidak. Tomo yang seketika melihat ibunya tertembak lalu membuatnya kehilangan ingatan. Pada akhirnya membuat amarahnya tak terkendali dan kemudian menembak ayahnya, yang mana pada tayangan juga terlihat ibunya yang tak luput terkena tembakan. Dan saat itu membuatnya layaknya menjadi monster yang tanpa perasaan menghabisi ayah dan ibunya sendiri. Adegan kemudian kembali ke lokasi Yatsu dan Tomo. Tomo kemudian berhasil memutus selang memori Yatsu dengan kekuatannya dan kemudian benar-benar menewaskan si Yatsu. Kana kemudian tiba. Saat itu Tomo meminta agar Kana segera menyuntikkan cairan oksida ke tubuhnya karena ia malu setelah mengetahui jati dirinya yang sebenarnya melalui ingatan lamanya yang kini telah kembali. Kana lalu bersiap menyuntikkan cairan oksida itu.
Namun sesaat kemudian ia berubah pikiran dan lalu mereka pun saling pandang. Tak lama kemudian para skinhead, anak buah Yatsu yang tersisa, kemudian mengerubungi dirinya, seakan kagum dan terpana akan kemampuan dirinya. Namun seketika kemudian sebuah kendaraan yang menyerupai tank lalu terlihat memasuki pusat kota yang dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Ternyata kendaraan itu adalah transformasi dari para skinhead tadi yang dilebur menjadi satu oleh si Tomo di dalam tubuhnya. Terlihat Kana yang berdiri berpegangan. Tak lama, tampak terlihat Tomo yang menyerupai wujud manusianya, berjalan bersama Kana dan anaknya. Saat itu juga di kejauhan diperlihatkan gedung-gedung pencakar langit yang sudah dalam keadaan hancur, yang sepertinya dihancurkan oleh si Tomo dengan kekuatannya. Karena di cuplikan sebelumnya, dengan wujud tanknya, ia memasuki pusat kota sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan arah ceritanya. Semua ia lakukan untuk memenuhi ambisinya untuk menciptakan kedamaian di dunia melalui kemampuan yang ia miliki. Di cuplikan terakhir, di suasana yang hening, Kana lalu berkata, "Ini terasa sangat damai." Dan film pun di end. 静かね。 Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.